Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernando Fajar Adiantoro. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diampu oleh Yuanisa Aisyah Nafi SE MSAK. Presentasi yang akan saya buat di sini adalah analisis anak perusahaan dengan metode konsolidasi dengan perusahaan yaitu PT MNC Asia Holding Tbk dan entitas anak. Beberapa yang akan saya bahas di sini ada yang pertama itu gambaran umum perusahaan, lalu yang kedua ada daftar anak perusahaan, yang ketiga ada penjelasan metode konsolidasi, yang keempat adalah metode konsolidasi yang diterapkan pada anak perusahaan, dan yang kelima ada penutup. Masuk dalam gambaran umum perusahaan, PT MNC Asia Holding ini didirikan pada tahun 1989 dan saat ini berdomisili di MNC Bank Tower di Jakarta Pusat. PT MNC Asia Holding ini atau MNC Group berfokus pada 4 bisnis strategis. Itu bidang yang pertama ada media dan hiburan, yaitu RCTI, MNC TV, JTV, ada iNews. Lalu yang kedua ada layanan keuangan, Motion Bank, Motion Pay, Flash Mobile, MNC Finance, dan MNC Leasing. Lalu yang ketiga perhotelan, di mana MNC Group ini memiliki dan mengelola gedung perkantoran, gedung serbaguna, dan coworking space. Lalu bidang yang keempat ada di bidang energi, pertambangan batu bara di Sumatera Selatan. Kegiatan usaha berdasarkan anggaran dasar terakhir sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perseroan. Ruang lingkup kegiatan perseroan antara lain di bidang aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya. Perusahaan merupakan induk perusahaan dari beberapa entitas anak dan bergerak dalam bidang investasi. Untuk wilayah operasional ini, berdasarkan laporan tahunan pada 2023, PT MNC Asia Holding ini bukan merupakan perusahaan operasional, maka kami tidak menyajikan informasi mengenai wilayah operasional. Lalu berikut ada daftar anak perusahaan, di mana anak perusahaan itu yang pertama ada PT Global Mediacom Tbk. Ini tahun beroperasinya di tahun 1982 dan persentase kepemilikan dari MNC Group ada 45,75%. Lalu yang kedua ada PT MNC Capital Indonesia Tbk, tahun beroperasi di tahun 2000 dan persentase kepemilikan dari MNC Group ada 50,31%. Lalu yang ketiga ada PT Global Transport Service, tahun beroperasinya tahun 2007 dan persentase kepemilikannya ada 99,99%. Lalu berikut ada PT MNC Energi, tahun operasinya dari tahun 2012, persentase kepemilikannya ada 99,99%. Lalu ada Bakti Investama International Limited. Perusahaan ini berdomisili di Cayman Island dan tahun beroperasinya di 2007, persentase kepemilikannya ada di 100%. Lalu yang berikutnya ada Bakti Investama International Limited, yang ini berdomisili di Uni Emirat Arab. Tahun operasinya di 2009 dan persentase kepemilikannya ada di 100% juga. Lalu anak perusahaan yang berikutnya ada PT MNC Energy Investment Tbk, tahun beroperasinya di 1969 dan persentase kepemilikannya ada di 44,09%. Lalu yang berikutnya ada PT MNC Land Tbk, tahun beroperasinya 2015, persentase kepemilikan dari MNC Group ada 21,52%. Lalu yang berikutnya ada PT Teknologi Migo Indonesia, tahun beroperasinya di 2020 dan persentase kepemilikannya ada di 40%. Dan yang terakhir ada PT MNC Wahana Wisata, tahun beroperasinya di 2021 dan persentase kepemilikannya ada 5%. Konsolidasi laporan keuangan. Konsolidasi laporan keuangan ini menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dari satu atau lebih anak perusahaan yang seakan-akan entitas-entitas individual tersebut
adalah satu entitas atau satu perusahaan. Lalu hubungan kegiatan entitas induk dan entitas anak didokumentasikan dalam laporan keuangan konsolidasi ini. Tujuan dari laporan keuangan konsolidasi adalah memberikan gambaran yang jelas dari keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu entitas ekonomi yang terdiri dari sejumlah perusahaan yang berelasi. Lalu prosedur konsolidasinya itu juga diatur dalam PSAK nomor 4 paragraf 8, 21, 22 dan 23. Antara lain dinyatakan bahwa menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menggabungkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Laporan keuangan konsolidasi ini ada dua metode. Yang pertama ada metode ekuitas atau equity method, di mana equity method ini didasarkan pada teori bahwa akuntansi untuk suatu investasi dalam sebuah perusahaan anak harus paralel dengan akuntansi perusahaan induk. Dalam metode ekuitas ini juga umumnya perusahaan induk memiliki 20-50% saham biasa dari sebuah perusahaan, dan umumnya menggunakan metode ini dan mempunyai pengaruh signifikan. Lalu dividen yang diterima dicatat sebagai pengurang saldo perkiraan investasi dalam saham. Dan dalam metode ekuitas ini pendapatan yang diakui adalah bagian laba dari perusahaan anak. Lalu metode yang kedua ada metode biaya atau cost method. Cost method ini didasarkan pada teori bahwa akuntansi untuk suatu investasi pada perusahaan anak harus sama dengan akuntansi untuk investasi jangka panjang dalam surat berharga. Perusahaan anak dan perusahaan induk diperlakukan sebagai dua perusahaan yang berbeda, dan pendapatan yang diakui adalah dividen yang diterima dari anak perusahaan. Lalu umumnya dalam metode biaya ini tidak memiliki pengaruh signifikan atau kepemilikan kurang dari 20%. Nah, masuk ke pembahasan pada metode konsolidasi perusahaan yang diterapkan pada anak perusahaan oleh PT MNC Asia Holding ini. Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2023 pada bagian kebijakan akuntansi dalam PT MNC Asia Holding Tbk ini mencatat investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi menggunakan metode ekuitas. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan informasi yang menyebutkan persentase kepemilikan pada entitas asosiasi tersebut. Dalam laporan keuangan, pencatatan investasi dengan persentase kepemilikan di atas 20% biasanya menggunakan metode ekuitas, di mana perusahaan induk mengakui bagian dari penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas anak dan entitas asosiasi. Dengan metode ekuitas ini, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan, dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Nah, di sini untuk kepemilikan dari persentase MNC Asia Holding pada entitas anak itu rata-rata ada di 20 sampai 50% ya. Seperti PT Global Mediacom Tbk itu ada 45,75%, MNC Capital Indonesia Tbk ada 50,31%, PT Global Transport Service ada 99,99%, PT MNC Energi ada 99,99%. Lalu Bakti Investama International Limited ada 100%, lalu Bakti Investama International Limited ada 100% juga, PT MNC Energi Investment Tbk ada 44,09%, PT MNC Land ada 21,52%, PT Teknologi Migo Indonesia ada 40,00%. Nah, bagaimana dengan PT MNC Wahana Wisata yang hanya 5% ini? Untuk PT MNC Wahana Wisata ini kemungkinan besar investasi tersebut dicatat menggunakan metode biaya. Hal ini didasarkan pada persentase kepemilikan yang hanya sebesar 5%, yang umumnya tidak cukup untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan operasional entitas yang diinvestasikan.
Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.